Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Aprinur Hadi, NIM akhir 107 dari kelas 4D. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tutorial bagaimana cara menginstal instalasi dual booting Windows XP dengan Linux Ubuntu. Video ini dibuat untuk mengampu tugas asistensi modul 1 praktikum administrasi jaringan komputer. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu di sini ada file Ubuntu dengan Windows XP. Setelah itu kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Oracle VM VirtualBox untuk menginstal si Windows XP-nya dengan Ubuntu tadi. Pertama-tama kita klik dulu VirtualBox-nya. Di sini klik New, kasih nama itu ACC modul 1. Untuk mesin foldernya ini saya taruh di data D karena di data C-nya ini sudah tidak ada space lagi, jadi saya taruh di data D. Untuk tipenya Microsoft Windows dengan Windows XP-nya itu yang 64 bit, karena file Windows XP yang kita punya itu versi 64 bitnya. Untuk memory size-nya ini saya biarkan default karena kekurangan space yang saya miliki di data D-nya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau teman-teman punya space yang lebih banyak, mungkin bisa ke 1 giga di sini atau 4 giga. Untuk hard disknya di sini ada, saya pilih yang create a virtual hard disk now, lalu kita create. Untuk file size-nya di sini saya ambil 30 giga saja karena di data D yang saya punya itu space-nya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau teman-teman punya space yang banyak bisa di sini 40, 50 mungkin masih bisa. Karena space-nya sangat sedikit, yang saya punya saya 30 saja. Untuk hard disk filenya ini ada, kita pilih FDA atau VirtualBox Disk Image. Untuk storage-nya ini kita pilih yang Dynamical Allocate. Lalu kita create. Setelah seperti ini kita install si Windows XP-nya dengan cara klik Settings, Storage. Ini kan masih empty, kita masukkan file Windows XP yang kita punya, yang 64 bit. Open, lalu oke. Setelah kita masukkan filenya, lalu kita start mesin VirtualBox. Kita perbesar, kita tunggu Windows setupnya selesai. Setelah muncul seperti ini, kita klik enter untuk continue, klik F8 untuk agree. Setelah itu kita buat sebuah partisi di sini. Untuk cara membuatnya kita tekan tombol C untuk membuat partisi. Partisi ini kalau ibaratkan di dalam komputer kita tuh kayak penyimpanan C dan D nya. Kita buat satu partisi saja, yaitu partisi C, karena space yang kita buat tadi kan 30 giga. Untuk buat C D itu kayak masih terlalu banyak space yang dibutuhkan, karena di sini space sedikit, saya buat satu aja dengan C nya itu 10 giga atau 10.000 MB. Klik enter, lalu enter untuk menginstal di partisi tersebut. Klik enter, klik paling atas yang format partition using the NTFS file system yang quick. Klik continue untuk klik enter untuk continue. Tunggu sampai setupnya selesai. Selesai. Lalu kita klik enter untuk merestart komputer. Habis itu kita tunggu proses instalasi Windows-nya sampai selesai. Kemungkinan memerlukan banyak waktu di sini.
Mungkin nanti semisal membutuhkan banyak waktu, saya pause dulu agar tidak terlalu lama. Di sini tertulis ada setup will complete in approximately. Setupnya akan selesai dalam waktu 39 menit. Lumayan lama. Kita tunggu sampai setupnya selesai. Untuk ini kita custom, kita pilih yang Indonesia. Indonesia. Lokasinya jangan lupa diubah juga. Indonesia. Indonesia. Kita, kita next untuk proses instalasi selanjutnya. Kita kasih nama yaitu nama saya itu Yuda. Kita next, masukkan key-nya. Key-nya ini kita ambil di file Windows-nya di sini. Tuh di sini kan ada Windows XP Professional 64-bit Corporate Edition, CD key, CD key, yang VCF key ini kita masukkan ke sini. Karena kan tadi sudah saya memfoto di HP saya langsung lihat di HP saja biar lebih cepat. Untuk produk key-nya itu C F G D C9 F8 9. Untuk sound itu ada 46 sound KK3 CD4. Kode selanjutnya itu ada 4J 3J sama M. Setelah itu kita next ke proses instalasi selanjutnya. Untuk komputer name ini jangan dirubah ya, biarkan default. Untuk administrasi passwordnya di sini kita kasih 24 saja. 24. Next. Untuk passwordnya tadi sembarang ya, terserah teman-teman mau pakai berapa. Untuk date dan time-nya ini biarkan default. Kita next saja. Kita tunggu sampai setup complete. Oke. Kita pilih yang typical setting. Lalu next. Pilih yang no, this computer is not a network. Lalu next. Kita tunggu sampai setupnya selesai. Saya pause terlebih dahulu. Ketika sudah proses instalasinya selesai, saya lanjut lagi. Proses instalasi tadi sudah selesai, kita tunggu proses instalasi selanjutnya. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Sudah mau komplit. Kita masukkan password yang kita masukkan tadi itu 24. Klik enter. Maka untuk proses instalasi Windows XP-nya sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan mendual bootingkan si Windows XP ini dengan Linux Ubuntu. Bagaimana caranya? Kita matikan dulu si Windows-nya dengan cara turn off.
Setelah Windowsnya tadi keluar, kita ke VirtualBox-nya lagi, kita ke setting, ke storage, kita ganti yang Windows ini ke Ubuntu. File Windows ini kan sudah kita masukkan tadi, kita ubah ke Ubuntu tadi untuk mendual bootingkan si Windows XP ini dengan Ubuntu. Kita open, klik OK, lalu start. Besar saja karena kalau diperkecil tuh takut ada kebagian terpotong. Seperti itu. Kita tunggu proses Ubuntu sampai selesai. Pertama kita install Ubuntunya. Sebelum itu teman-teman bisa memilih bahasa di sini. Saya kalau misalnya teman bahasa Indonesia silakan, tapi lebih enak bahasa Inggris di sini. Kita install Ubuntunya. Nah, di sini ada tiga syarat lah. Yang pertama di sini ada has at least 7,5 GB available drive space, yang dimana dalam komputer teman-teman itu ada minimal 7,3 GB space yang ada di drive teman-teman. Yang kedua ini ada plugin in the power source, ini adalah komputernya ini dalam keadaan dicas. Dan yang ketiga ini connected to internet, si komputer yang teman-teman ini terkonek dengan internet. Habis itu kita continue. Nah, kita pasang sebuah partisi lagi kayak di Windows tadi. Dikarenakan di sini kan sisa 21. Kenapa sisa 21? Sedangkan tadi kan kita setnya kan 30 GB. Karena 10 GB-nya kan kita sudah menggunakannya di Windows tadi sini. Secara tidak langsung itu 10 GB-nya diambil di Windows XP-nya tadi. Kita buat partisi di sini 10 GB juga kayak 10 GB itu 2 dengan logical dengan ext4 journaling file system. Untuk poinnya nih di sini di ini adalah sebuah partisi root, yang dimana partisi root itu adalah sebuah partisi yang dimana bertugasnya sama seperti partisi itu sebentar, partisi partisi root yang dimana berfungsi sebagai sebuah partisi untuk menjalankan sebuah operasi sistem, yang dimana ini sangat penting ketika teman-teman mau menjalankan sebuah sistem. Nah, root kemudian ada sebuah root partition, yang dimana partisi ini ada partisi utama dalam sistem operasi Linux. Perannya ini mirip seperti drive C pada sistem Windows. Jadi sangat penting teman-teman. Kita oke. Kita install. Sampai tidak terpotong di sini. Kalau terpotong kita ngulang dari awal tadi. Pas kita eh, pas kita ganti file Windows XP-nya dengan si Ubuntu ini. Agak sedikit rumit, kepotong dikit ngulang. Wis, untung nggak kepotong. Kita di sini pilih eh, Jakarta. Jakarta di sini banyak ya. Terserah teman-teman mau pilih mana. Di sini pilih yang sini saya. Jakarta, Indonesia. Klik continue, semoga tidak terpotong. Bila tidak terpotong, tidak terulang, klik continue. Masukkan nama.
April 2004. Kita klik continue, kita tunggu proses instalasi Ubuntu ini sampai selesai. Untuk prosesnya itu agak lama, jadi saya pause terlebih dahulu sampai instalasinya selesai. Dikarenakan tadi ngestak, tidak bisa install karena saya lupa memasukkan sebuah partisi lain, misalnya partisi root sama home sama bootnya, sehingga pada proses instalasi itu tidak bisa berjalan. Kita coba menambahkan di sini. Nah, tadi kan saya sempat ngulang dan saya sempat memasukkan partisi-partisi lain. Di sini tuh partisinya itu kita kasih partisi root, terus juga di sini ada partisi boot dengan ext4 jurnal file system. Di sini ada pada swipe area yang dimana ini digunakan untuk virtual RAM-nya yang dimiliki di Linux ini. Untuk yang ini Windows Home-nya. Windows Home ini adalah sebuah partisi untuk user yang dimana digunakan untuk menyimpan foto, video, sama dokumen. Ya, pokoknya itu. Saya baca dulu. Ya, partisi home ini adalah sebuah partisi user yang dimana berisi data yang nantinya dapat digunakan user untuk menyimpan dokumen, foto, dan video. Oke. Tadi saya sempat kan, pertama tadi kan install itu tadi nge-start karena saya lupa menambahkan partisi ini. Karena partisi ini lumayan penting juga untuk Linux ini. Setelah kita memasukkan partisi tadi, kita install now, continue. Di sini kita untuk prosesnya sama kayak tadi, cuman tadi saya kelupaan di bagian partisi home, boot, sama rootnya, sama swipe area. Di sini sama Jakarta. Tadi kelupa. Terus continue, semoga tidak terpotong. Guys, emang continue. Kita kasih nama saya itu Yuda Apri Auri, Yuda Apri. Terus passwordnya di sini kita kasih 240404 240404. Untuk di sini kita pilih require my password to login. Jadi sebelum kita login ke Ubuntu nya kita dimintai untuk memasukkan passwordnya. Continue. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Mungkin saya pause terlebih dahulu. Saya yakin ini sudah pasti berhasil karena saya tadi lupa menambahkan partisi tadi kayak root, home, boot, sama swap tadi. Swap itu RAM untuk RAM virtual yang dimiliki oleh Linux-nya. Untuk yang boot itu nah, lupa. Untuk boot itu adalah sebuah partisi yang dimana eh, yang bertugas untuk aplikasi booting atau menjalankan sistem operasi yang ada di Linux. Untuk yang swipe tadi seperti yang saya katakan itu adalah sebuah RAM virtual yang dimiliki oleh Linux-nya sebagai RAM tambahan memori. Untuk yang home partition itu sebuah partisi yang user yang dimana digunakan untuk menyimpan sebuah foto, gambar, dokumen, dan setting atau user pada Windows. Dan untuk root partition itu adalah sebuah partisi yang mirip seperti drive C pada sistem operasi Windows. Di mana partisi ini sangat penting karena semua aksesnya pada sistem Linux itu akan masuk melalui root. Seperti itu. Pada proses tadi tuh nge-stuck. Tadi saya mikir kenapa nge-stuck. Ternyata saya lupa masukkan partisi ini. Mungkin saya pause dulu untuk proses instalasinya. Semisal nanti sudah selesai instalasinya, saya lanjut lagi. Oke, untuk instalasinya sudah komplit. Kita klik restart now.
otomatis si mesin ini akan merestart otomatis. Kita tunggu sampai restartnya selesai. Maaf sebelumnya saya terlalu ke depan karena CPU saya ini terlalu berisik karena tidak tahu kenapa CPU-nya tinggi banget persentasenya. Jadi kayak ada bunyi. Kita tunggu sampai resetnya selesai. Kita pause dulu. Itu setelah di restart itu bakal muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang Ubuntu tadi. Mana tadi? Nah, otomatis akan merestart sendirinya. Nah, untuk kita masukkan passwordnya dulu. 0404. Enter. Untuk proses instalasi Ubuntu-nya ini sudah selesai. Tadi itu sempat ngestak karena saya lupa menambahkan sebuah partisi. Tiga partisi yaitu root, boot, sama home. Itu partisi yang lumayan penting di sini. Tadi ngestak sebelum install tadi. Mungkin untuk selebihnya kita explore lagi. Saya explore lagi terkait dengan bagaimana cara menggunakan Ubuntu ini. Pertama ini kita bisa mengubah backgroundnya. Kita pilih yang itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara instalasi dual booting Windows XP dengan Linux Ubuntu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.